kembali dengan NINJA 1C021-172. Saya merupakan mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah akuntansi syariah bersama dengan Bapak Wirni. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang ketiga, yaitu sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi kias. Langsung saja kita pada materinya. Nah, di sini beberapa. Yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Islam bukan hanya sebuah teori, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam segi kehidupan manusia, karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, ketiga ijma, dan keempat adalah kias. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang paling pertama, juga merupakan kitab suci dari agama Islam. Nah, yang kedua yaitu hadis, yang adalah sesuatu yang dilandaskan oleh Rasulullah berupa perkataan, perilaku, firman beliau. Ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mutajid pada satu masa selama Rasulullah sebuah perkara dalam agama. Sementara kias berarti jelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasibnya dalam Al-Quran atau hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya. Selanjutnya, jenis dan definisi sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama bagi ajaran syariat Islam. Kisah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu pada tahun 610 Masehi, tepatnya pada malam 17 Ramadan. Bisa disebut peristiwa itu disebut dengan nuzulul Quran. Hadis adalah suatu perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah. Sementara itu, hadis terbagi menjadi tiga, yaitu qauliyah atau ucapan, takririyah, pemberian suatu perbuatan, serta juga fi'liyah. Urutan pengambilan hukum Islam. Ustadz Tuku Khairul Fazli, LC, dalam bukunya Ushul Fikih Mazhab Syafi'i mengatakan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua pendapat yang berbeda tentang mukjizat Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran berasal dari luar, yaitu dari faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Adapun mukjizat Al-Quran dapat ditinjau dalam beberapa segi. Yang pertama adalah dari keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, serta juga bilangan. Lalu, apa sebenarnya fungsi dan juga peranan dari Al-Quran? Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan juga Tuhannya, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan alamnya. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu Al-Huda, yang berarti petunjuk. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yang berarti pemisah. Yang ketiga Asyifa, yang artinya obat. Dan yang keempat adalah Al-Mau'izah atau nasihat.
apa sih sebetulnya fungsi dari as-sunnah? Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa ucapan yaitu sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat hati al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takyid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau takyid atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Sunnah dan Al-Quran merupakan dua hal yang menyatu sebagaimana tak terpisahkannya antara mubayyin dan ma'uduna al-bayan. Selanjutnya adalah fungsi dari ijma. Unsur-unsur ijma yaitu yang pertama adanya kesepakatan seluruh mu'tajid dari kalangan umat Islam atau ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mustahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah ataupun peristiwa hukum tertentu. Ijma bagi umat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerapkan persetujuan atas pendapat mustajid lain di masanya. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap sebagai menyetujui. Berikutnya adalah fungsi dari kias. Kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama dengan perkara terakhir. Dalam Islam, kias sifatnya darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya, hukum kias terbagi menjadi empat. Yang pertama al-as, yaitu berarti pokok, al-far'u, cabang, hukum al-as, dan ilalah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.